Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Misalkan di sini ada 3 soal nih. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Soalnya diberikan suatu segitiga siku-siku PQR siku-siku di Q. Jika PQ sama dengan 4 cm dan sudut R sama dengan 30 derajat, hitunglah panjang PR dan QR. Yang kedua pertanyaannya luas segitiga PQR. Nah, sekarang kita tentukan dulu panjang PR dan QR. Nah, di sini diketahui segitiga siku-siku PQR. Kita buat dulu segitiganya ya. Segitiga siku-siku, kemudian siku-siku di Q. Ingat, segitiga siku-sikunya di Q. Nah, kita buat di sini Q-nya karena ini siku-sikunya. Nah, untuk P dan R-nya acak saja, boleh di bawah, boleh di atas ya PR-nya. Ini P-nya di atas, ini R-nya di bawah. Kemudian PQ-nya 4 cm. Nah, sini 4 cm. Sudut R-nya 30 derajat, berarti di sini 30 derajat. Nah, yang pertama kita tentukan panjang PR. Nah, untuk menentukan panjang PR kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sin ya. Kan sin demi depan miring. Nah, kalau misalkan ini sudut 30 berarti ini depannya yang diketahui, yang ditanyanya adalah PR. Nah, jadi kita bisa menggunakan sin. Jadi sin 30 sama dengan depannya PQ per PR. PR-nya sisi miring, depan miring. Sin 30 nilainya 1/2 sama dengan PQ nilainya 4, PR yang ditanyakan. Nah, kemudian kita kali silang. 1 kali PR hasilnya PR, 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi PR-nya sama dengan 8. Jadi panjang PR 8 cm. Nah, di sini 8. Nah, kemudian kita tentukan panjang QR-nya. Nah, untuk panjang QR kita bisa menggunakan teorema Pitagoras ya, atau bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Yang kita gunakan aja perbandingan trigonometri ya. Ya, perbandingan trigonometri. Sini cos 30 ya. Kita gunakan cos. Cos kan samping miring. Jadi yang ditanya yang diketahui. Pokoknya kalau dia ditanya diketahui, nah boleh menggunakan perbandingannya itu. Tapi kalau dua-duanya ditanya nggak boleh menggunakan perbandingan cos. Misalkan dua sisi yang samping miring tidak diketahui, jangan menggunakan cos. Jadi menggunakan salah satu diketahui ya. Jadi kita gunakan cos 30, cos sami samping miring, sampingnya QR, miringnya PR. Jadi QR per PR. Cos 30 1/2 akar 3 sama dengan QR per PR. 1/2 akar 3 sama dengan QR per PR-nya 8 PR. Kemudian kita kali silang. 2 kali QR hasilnya 2 QR sama dengan 8 kali 1, 8 kali akar 3, 8 akar 3. Jadi QR-nya sama dengan 8 akar 3 dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi QR-nya 4 akar 3. Jadi panjang QR-nya 4 akar 3. Ya, atau bisa menggunakan tangan juga bisa ya, karena sudah diketahui ya ini. Atau teorema Pitagoras juga bisa, sama saja hasilnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu luas segitiga PQR. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk mencari luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya di sini sebagai QR. QR 4 akar 3. Jadi 1/2 dikali 4 akar 3. Tingginya di sini sebagai PQ. Nah, PQ-nya 4. Jadi 4. Kemudian kita sederhanakan. Nah, ini kita bisa sama-sama bagi 2. Ini sisanya tinggal 2. 2 kali 4 hasilnya 8. 8 kali akar 3 hasilnya 8 akar 3. Jadi luas segitiga PQR 8 akar 3 cm per segi. Lanjut kita ke contoh soal nomor 2. Hitunglah nilai dari. Nah, ini ya. Nah, kita bahas satu persatu. Ada 2 soal. Yang pertama sin 30 derajat. Sin 30 derajat nilainya 1/2. Dikali tan 30 derajat nilainya 1/3 akar 3. Dikurang tan 60 derajat nilainya akar 3. Kemudian dikali kosekan 30 derajat nilainya 2. Nah, ingat kosekan itu kebalikan dari sin ya, berarti dia kebalikan dari sin. Nah, kita tentukan dulu sin 30. Sin 30 kan 1/2. Kita balik aja posisinya, berarti kosekannya 2/1 atau 2/1 bisa kita bagi
sehingga hasilnya sama dengan 2. Maka di sini nilai kosekan 30 derajat 2. Kemudian kita kalikan. Nah, kalau mengalikan pecahan, caranya kalikan atas dengan atas ya, pembilang-pembilang, penyebut-penyebut mengalikannya. Jangan dikali silang ya. Atau sederhanakan atas dengan bawah. Nah, kita kalikan nih, 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Jadi 1/6 akar 3. Akar 3 dikali 2 hasilnya tetap 2 akar 3. Nah, kemudian kita samakan penyebut ya. Karena dia operasinya pengurangan. Nah, kita samakan penyebut kalau pecahan. Penyebutnya 6 ya, kita buat 6. Maka ini sama-sama maka 2-nya kita kalikan dengan 6 ya. Kalau ini tetap ya, karena penyebutnya sudah 6, jadi 1/6 akar 3 dikurang 2 kita kalikan dengan 6 pembilangnya. Jadi 12 per penyebutnya tadi 6 akar 3. Kemudian kita kurangkan 1 dikurang 12 hasilnya min atau negatif 11/6. Akar 3-nya tetap. Jadi kalau mengurangkan atau menjumlahkan bentuk akar, akarnya tetap. Yang berkurang atau berjumlah bertambah itu adalah pembilangnya saja ya. Dan operasi dalam bentuk akar itu yaitu operasi penjumlahan, pengurangan itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan kalau akarnya sama ya. Akarnya sama. Karena ini akarnya sama bisa dikurangkan. Sekarang kita lanjut yang nomor 2B-nya, 2 bagian B-nya. Sin 60 ditambah cos 30 per sekan 30 derajat dikurang kotangan 30 derajat. Sin 60 derajat nilainya adalah 1/2 akar 3 ditambah cos 30. Cos 30 1/2 akar 3 per sekan 30. Nah, sekan 30 derajat. Ingat, sekan itu kebalikan dari cos ya, kebalikan dari cos. Jadi kebalikan dari cos seperti ini. Nah, kalau misalkan cosnya 1/2 akar 3 ya, 1/2 akar 3 berarti kita balik aja 1/2 akar 3, berarti satunya ikut dengan akar 3. Jadi kita balik aja 2 per akar 3. Nah, itu sekan 30. Nah, ini nggak usah dirasionalkan dulu karena kan di sini masih ada operasinya. Kemudian dikurang kotangan 30 derajat. Ingat, kotangan itu kebalikan dari tangan. Jadi seperti ini. Nah, ini kotangan 30 derajat. Nah, kalau kebalikan dari tangan ya. Dari tangan. Kebalikan dari tangan. Nah, kalau tangannya 30 kan 1/3 akar 3. Nah, kita balik aja. Kan 1 nilai tangan kan. Tangan nilainya 1/3 akar 3. Nah, kita balik aja. Berarti 3-nya posisi di atas. Jadi 3/1 dengan akar 3-nya posisi di bawah. 1 akar 3 atau kita bisa tulis akar 3 saja. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kita operasikan lagi. Nah, di sini kan operasinya penjumlahan nih. Penyumlahan pada pecahan. Kita samakan penyebut. Karena dia penyebutnya sudah sama dan akarnya sudah sama. Ya, tinggal kita langsung jumlahkan saja ya. Nah, ini bisa dijumlahkan kalau akarnya sama. 1 tambah 1 2 ya, 2 per 2 ya, penyebutnya 2. Jadi 2/2. 2 bagi 2 kan hasilnya 1. Jadi 1 akar 3 atau akar 3 saja. Per ini penyebutnya sudah sama ya. Ini penyebutnya sudah sama. Jadi kalau operasi pengurangan juga samakan penyebut. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan aja pembilangnya. 2 dikurang 3 negatif 1. Jadi negatif 1 per akar 3. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Ini kan bisa kita balik ya caranya seperti ini. Kalau misalkan akar 3 dibagi 1 negatif 1 per akar 3, maka kita bisa menyederhanakannya dengan akar 3 dikali. Nah, akar 3-nya kita balik. Jadi seperti ini. Akar 3 per 1 ini negatif. Makanya jadi seperti ini. Akar 3 dikali negatif akar 3 per 1 tetap akar 3. Jadi negatif akar 3. Akar 3 dikali negatif akar 3. Kita tulis negatif akar 3 dikali akar 3.
itu hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri, jadi 3. Atau akar 3 kali akar 3 kan akar 9, akar 9 hasilnya sama dengan 3. Jadi jawabannya negatif 3. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 3. Amri berada pada jarak 15 meter dari sebatang pohon. Amri melihat puncak pohon tersebut dengan sudut 45 derajat terhadap arah horizontal. Jika tinggi Amri 160 cm diukur dari tanah sampai mata, tentukan pohon tersebut. Nah, soal seperti ini ya bisa kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan trigonometri dan nilai perbandingannya. Nah, itulah salah satu manfaatnya dari pembelajaran tentang trigonometri, khususnya nilai perbandingan trigonometri dan perbandingannya ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini ya kita buat dulu sketsanya ya, sketsa grafik gambarnya. Misalkan ada Amri nih, Amri ini sudah Bapak buat. Ini Amri, dia jaraknya dari sebatang pohon. Jadi ada jaraknya antara Amri, misalkan ini pohonnya ya. Nah, seperti inilah kurang lebih. Kemudian jaraknya katanya 15 meter. Nah, kita buatlah jaraknya dari Amri ke sini ya, ke pohonnya 15 meter, jadi 15 meter. Nah, kemudian sudut pandang Amri melihat puncak pohon ini ya 45 derajat dari terhadap arah horizontal. Nah, jadi dia melihat ya, kita buat garis ya, kita buat garis sampai ke puncak pohon seperti ini. Nah, kemudian katanya 45 derajat terhadap arah horizontal. Berarti ini arah horizontalnya kita buat dulu garis. Nah, ini berarti di sini besarnya 45 derajat. Jika tinggi Amri 160 cm ya, tingginya 160 meter, 160 cm dari tanah ini sampai ke matanya. Nah, 160 cm kalau kita ubah ke meter jadi 1,6 meter ya. Yang jadi pertanyaan adalah tinggi pohonnya, tinggi pohon yang ditanyakan. Nah, kalau kita lihat dari sketsa gambar kan, tinggi sebagian pohon sudah diketahui, karena tinggi sebagian pohon ini kan sama saja dengan tinggi Amri tadi. Tinggi Amri kan 1,6, berarti sebagian pohon ini kan sudah 1,6, sudah diketahui. Nah, kita tinggal mencari dari sebagian pohonnya lagi, dari sini nih sampai ke atas. Nah, dari sini sampai ke atas kan, ini kita garis ya, kita garis. Kemudian ini juga tadi sudah digaris, ini sudah digaris kan membentuk segitiga siku. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometrinya kalau di dalam segitiga siku-siku. Jadi kita bisa mencari dari sini nih ya, dari sini sampai ke puncaknya. Nah, bisa kita mencarinya dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, kemudian jaraknya dari sini ke sini kan 15 meter. Sama saja dengan jarak Amri ke pohonnya kan, ini 15 meter. Kemudian sudutnya 45. Yang ditanyakan adalah ininya. Nah, kalau misalkan kita buat di sini A, ya enggak? Di sini B, misalkan di sini C, berarti AB ini sebagai sisi depan dari sudut 45. Nah, ini sebagai sisi depannya ya. Ini sebagai sisi depannya. Berarti ini sebagai sisi samping. Yang ditanyakan sisi samping depan, yang diketahui sisi samping. Kalau depan samping, berarti kita menggunakan tan. Tan rumusnya depan bagi samping. Jadi kita menggunakan tan. Tan 45 derajat sama dengan depannya AB, sampingnya BC. BC-nya nilainya adalah 15. Jadi kita bisa mencari AB-nya. AB-nya sama dengan kita kali silang caranya. Kali silang tangan 45 nilainya 1. Seperti yang kita pelajari barusan ya. Kemudian kita kali silang AB, nggak ada pasangannya, jadi tetap AB. 1 kali 15 hasilnya 15. Jadi panjang AB-nya 15. Jadi tinggi pohon kita bisa menjumlahkan dari tinggi Amri tadi ditambah dengan tinggi sebagiannya tadi. Jadi sebagian pohon kita tambahkan. Jadi tinggi Amri ditambah dengan panjang AB-nya sama dengan tinggi Amri-nya 1,6 meter. Kita rubah ke meter karena ini dalam satuan meter, ditambah 15 meter jadi 16,5 meter. Jadi tinggi pohon adalah 16,5 meter. Oke,
Untuk pembahasan kita kali ini kita cukupkan ya materi kita tentang nilai perbandingan trigonometri. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.